Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, setelah pekan kemarin kita melaksanakan PTS, akhirnya kita kembali lagi ke pembelajaran kita melanjutkan tema 7. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya, soleh-solehah? Kita lihat sama-sama yuk. Hari ini kita akan masuk ke tema 7, subtema 2, dan PB 1. Sebentar ya. Yaitu tentang hewan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aturan merawat hewan peliharaan. Untuk fokus pembelajaran hari ini, kita akan fokus ke PPKN ya, soleh-soleha. Dan untuk tujuan pembelajarannya, anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah berkaitan dengan merawat hewan peliharaan ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha, di sini sudah ada beberapa gambar hewan ya. Ada harimau, ada beruang, ada singa, ada ular. Aduh, Bugina paling takut nih sama ular. Dan juga ada hiu. Nah, ini adalah kumpulan atau gambar-gambar yang pertama ya. Coba soleh-soleha amati dulu gambar hewan ini. Sudah? Nah, sekarang kita lihat hewan yang berikutnya. Nah, kalau yang ini ada ayam, ada kelinci, ada bebek, ada burung, ada kucing, ada ikan. Nah, coba ya. Silahkan diamati beberapa gambar hewan berikut ini. Nah, kira-kira kita lihat lagi ke yang sebelumnya. Apa perbedaan dari hewan-hewan yang ini dengan hewan-hewan yang di gambar ini? Adakah perbedaannya? Nah ya, soleh-soleha, hewan adalah makhluk hidup yang tinggal dan hidup di sekitar kita. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Singa, harimau, ular, buaya termasuk hewan buas. Sedangkan untuk ayam, kelinci, burung, dan ikan itu termasuk hewan jinak. Nah, soleh-soleha, hewan buas ya seperti tadi ya, singa, harimau, ular gitu ya, biasanya tinggal di alam liar. Hewan buas itu tidak dapat dipelihara karena berbahaya. Ya, mereka lebih baik tinggal di alam saja. Sedangkan untuk hewan jinak itu aman untuk dipelihara karena tidak berbahaya. Jadi boleh tuh soleh-soleha seperti ayam, kelinci, burung, ikan itu boleh dipelihara di rumah ya karena dia memang tidak karena hewan-hewan tersebut tidak berbahaya. Begitu ya soleh-soleha ya. Jadi yang tadi perbedaannya adalah kalau gambar yang ini merupakan hewan-hewan buas yang hidupnya lebih baik di alam liar, sedangkan untuk hewan-hewan ini adalah hewan jinak yang bisa dipelihara di rumah. Tapi beberapa juga ada yang di alam liar juga ya, soleh-soleha ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara merawat hewan atau aturan merawat hewan. Nah, perhatikan dulu bacaan berikut ya. Zaki selalu merawat hewan peliharaannya dengan baik. Zaki memelihara kucing, kelinci, dan burung kakatua. Zaki rutin memberi makan dan memandikan hewan peliharaannya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ketika Zaki ya memelihara atau mempunyai hewan peliharaan, maka Zaki harus merawatnya dengan baik, seperti memberi makan, memandikan, begitu ya. Soleh-soleha juga yang punya peliharaan di rumah,
itu tidak hanya sekedar untuk mainan ya soleh-soleha, karena hewan peliharaan dan mainan itu berbeda. Hewan peliharaan itu harus kita rawat, harus kita jaga begitu ya, karena hewan peliharaan itu kan sama-sama makhluk Allah ya, yang harus kita rawat ya, termasuk benda yang hidup. Nah, kembali lagi ke benda yang hidup, yaitu dia butuh makan, dia butuh minum, dia juga butuh bergerak, dan lain-lain. Ya, soleh-soleha ya. Nah, memelihara hewan di rumah sangat menyenangkan ya, soleh-soleha. Hewan peliharaan harus dirawat dengan benar. Jika tidak dirawat dengan benar, maka hewan peliharaan akan sakit dan pertumbuhannya akan terganggu. Hewan peliharaan itu membutuhkan perawatan yang berbeda-beda. Seperti apa? Contohnya nih di sini. Untuk ayam ya, aturan merawat ayam. Yang pertama, soleh-soleha harus memberi makan dan minum setiap hari. Lalu soleh-soleha harus membuatkan kandang. Kan gak mungkin soleh-soleha tidur sama ayam ya. Nah, yang ketiga tentunya yang ini juga termasuk penting, yaitu membersihkan kandangnya setiap hari ya, supaya tidak kotorannya tidak numpuk di kandang ayamnya. Nah, ini jika kita ingin merawat ayam ya, soleh-soleha. Soleh-soleha ada yang punya ayam di rumah? Wah, beberapa ada yang punya ya. Nah, beda lagi jika kita akan merawat ikan. Nah, seperti apa cara merawat ikan di akuarium? Yang pertama, soleh-soleha sama ya tadi ya, memberi makan secara teratur. Seperti yang Bu Gina bilang sebelumnya, bahwa hewan adalah makhluk hidup ya, atau benda hidup yang membutuhkan makan dan minum. Jadi, tentu saja ikan juga harus diberi makan secara teratur. Lalu, kita harus rutin mengganti air di dalam akuarium. Jadi, ikan-ikan ini supaya supaya airnya tetap bersih, maka airnya harus diganti secara rutin. Lalu yang ketiga, tidak lupa kita harus membersihkan filternya. Ya, jadi kalau di akuarium itu ada penyaringnya ya, soleh-soleha ya, biasanya ya, yang suka bergelembung itu, yang bluk-bluk-bluk yang suka begitu ya. Nah, biasanya itu dihasilkan dari filter. Nah, filternya juga harus dibersihkan secara teratur ya. Oke. Islam menganggap hewan sebagai makhluk yang harus dihargai, maka memberinya makan dan minum jika hewan tersebut lapar dan haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya kalian disayangi siapa saja yang ada di langit." Masya Allah. Jadi sangat penting ya soleh-soleha ketika kita menghargai atau merawat hewan peliharaan kita dengan penuh kasih sayang. Karena ternyata jika kita menyayangi siapa saja yang ada di bumi ini ya, termasuk yang terpenting ya makhluk-makhluk Allah seperti tanaman atau misalnya hewan ya, maka ternyata kita juga akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Masya Allah, luar biasa ya soleh-soleha ya. Nah, sekarang alhamdulillah soleh-soleha ya, kita sudah belajar mengenal hewan buas dan hewan jinak ya. Kita juga sudah belajar mengenai aturan tentang memelihara hewan. Yang pasti, yang paling penting dalam memelihara hewan, kita harus memeliharanya dengan kasih sayang, memperlakukannya dengan baik, dan jangan lupa untuk senantiasa memberi makan dan minum, dan menjaga kebersihannya ya, menjaga kebersihan kandangnya begitu ya. Nah, soleh-soleha, untuk tugas hari ini silahkan soleh-soleha jawab pertanyaan di bawah ini ya. Lalu tuliskan jawabannya pada buku tulis tematik. Nah, nanti seperti biasa difotokan jawabannya ya. Yang pertama, apakah soleh-soleha punya hewan peliharaan di rumah? Ya, boleh jawab ya atau tidak ya, silahkan. Nomor 2,
Tuliskan 3 cara merawat hewan yang kamu tahu. Nah, boleh merawat kucing, ya, boleh merawat ikan, tadi sudah disebutkan ya. Atau boleh merawat ayam, juga boleh, tadi sudah disebutkan ya. Lalu yang ketiga, mengapa hewan peliharaan harus dirawat dengan baik? Kenapa ya? Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan jika hewan peliharaan sakit? Ya, jadi hari ini ada 4 pertanyaannya ya. Oke, bisa ya soleh-soleha ya. Nah, soleh-soleha, alhamdulillah hari ini ya materi kita tentang aturan merawat hewan sudah selesai ya. Jangan lupa soleh-soleha, tadi tugasnya untuk langsung dikerjakan ya, supaya tidak menumpuk. Jadi langsung dikerjakan, langsung difotokan ke Bu Gina ya. Oke, nah kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke soleh-soleha, kalau begitu Bu Gina pamit ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan ya soleh-soleha. Kalau bisa jangan kemana-mana ya. Kalau memang tidak penting-penting amat, lebih baik di rumah. Karena tempat yang ternyaman dan teraman untuk soleh-soleha saat ini adalah di mana? Di rumah ya. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Terima kasih soleh-soleha untuk selalu semangat. Begina pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.